السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah perkara yang besar. Dakwah ini adalah perkara yang besar dan perkara yang diberikan kepada orang-orang yang besar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini perkara yang besar, diberikan kepada orang-orang besar dan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kerja dakwah ini, mengajak manusia dari menyembah kepada manusia menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah ini diberikan kepada orang yang besar dan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Sudah kita lihat sendiri bagaimana dulu Makkah Al-Mukarramah ketika sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 360 berhala ada di sekitar Ka'bah. Kemungkaran terjadi di mana-mana, kekufuran terjadi di mana-mana. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kerjanya, memulai mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perubahan demi perubahan terjadi di Makkah. Terus dakwah ini dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya orang-orang yang dulunya ahli berbuat keburukan berubah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sendiri di negeri kita, bagaimana dulunya negeri kita ini didominasi oleh orang-orang Hindu, didominasi oleh orang-orang Buddha. Tetapi dengan kerjanya Wali Songo yang kurang lebih 40 tahun saja, Indonesia ini berubah menjadi negeri Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini kerja yang besar, kerja yang mulia dan menghasilkan perkara yang besar. Tetapi hadirin dimuliakan, kerja dakwah ini akan menghasilkan perkara yang besar bila dikerjakan dengan tertib yang benar, bila dikerjakan dengan cara-caranya yang benar. Tetapi bila dakwah ini tidak dikerjakan dengan benar, tidak mengikuti cara-caranya, maka yang terjadi
kita ini dakwah tapi tidak berkesan apa-apa dalam hati kita. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak orang-orang yang usaha meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kandas di tengah jalan. Dia berhenti di tengah jalan. Itu apa sebabnya hadirin? Di antaranya karena dia dakwah tidak memakai cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini dakwah dengan cara yang benar. Insyaallah hadirin. Dakwah yang benar itu bagaimana? Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala hendak diperintahkan dakwah kepada Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pembekalan-pembekalan, di mana pembekalan ini adalah modal bagi dai yang ingin menjadi dai yang sukses dunia akhirat. Apa itu? Ketika Nabi Musa alaihissalam beliau hendak dijadikan dai, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ana akhtartuka, sebelum kita ini memperjuangkan agama, maka kita ini harus menanamkan dalam diri kita bahwasannya saya ini bisa kerja agama karena saya ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu merasa dia itu sebagai seorang pilihan, maka apa yang terjadi dalam hatinya? Dia akan bangga. Ketika orang itu akan bangga, maka dia akan mempertahankan apa yang dia miliki. Hadirin muliakan, kalau orang itu jadi presiden, bangga atau tidak hadirin? Bangga. Ketika dia itu bangga menjadi presiden, kira-kira pangkat kepresidenannya akan dia tinggalkan atau akan dia pertahankan? Akan dia pertahankan. Begitu juga hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dai ini sebelum berjuang dia itu merasa saya ini pilihan Allah. Di dunia ini berapa orang yang dipilih jadi dai? Ketika orang itu merasa sebagai pilihan Allah, maka dia akan bangga ditolong menjadi penerus Rasulullah. Nah, ketika orang itu bangga, maka dalam keadaan apa saja dia tidak akan meninggalkan dakwah. Jadi kalau orang itu tidak merasa sebagai pilihan Allah, dakwah ada masalah sedikit, ini kayaknya dakwah nggak cocok, ini istirahat. Dakwah dimarahi orang sedikit, wah kalau dimarahi orang terus seperti ini kayaknya saya bisa mati nih. Nah, nggak usah dakwah lah. Nah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak kuat meneruskan dakwah di antara sebabnya karena dia itu tidak merasa saya itu pilihan Allah. Maka sebelum kita ini mulai kerja dakwah, kita tanamkan dalam diri kita, saya ini adalah pilihan Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kali modal sebagai seorang dai adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dipesani innani anallah la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Maknanya bagaimana? Maknanya dai itu kalau ingin sukses perjuangannya, modal yang kedua kali adalah luruskan keyakinan. Bila seorang dai itu yakinnya tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan bisa mengingatkan manusia kepada Allah?
Kalau kita itu kepada Allah saja tidak ingat, kepada Allah tidak terlalu yakin, bagaimana kita bisa menjadikan manusia yakin kepada Allah? Maka seorang dai ini kalau ingin sukses, bagaimana luruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pembekalan yang ketiga kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Hai Musa, apa yang ada di tangan kamu itu apa? Tangan kanan kamu itu kamu megang apa itu? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, qala hiya 'asai atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ya Allah, tongkat ini saya gunakan untuk sandaran, saya gunakan golek rambanan, saya gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Maka ada orang tanya, Nabi Musa ini ditanya oleh Allah, "Hei Musa, di tangan kanan kamu itu apa?" Maka sebetulnya Nabi Musa kan hanya perlu menjawab, "Ya Allah, ini tongkat." Cukup hadirin. Tapi Nabi Musa ini menjawab panjang, "Ya Allah, ini tongkat saya gunakan untuk ini, saya gunakan untuk itu." Maka sebagian orang-orang dakwah yang tidak paham agama, mereka mengatakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini ditanya oleh Allah mengenai tongkat, maka beliau cerita manfaatnya tongkat. Ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika itu belum dakwah, imannya masih lemah katanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini adalah perkataan yang salah. Orang yang mengatakan ketika Nabi Musa ditanya mengenai tongkat oleh Allah, kemudian dia mengatakan Nabi Musa imannya lemah, ini orang yang tidak paham agama. Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau ditanya mengenai tongkat, maka beliau menjawab dengan panjang lebar. Ini karena saking cintanya Nabi Musa kepada Allah, sehingga beliau ini ingin berlama-lama bicara dengan Allah. Sehingga Nabi Musa itu dikatakan kalimullah, orang yang suka bicara dengan Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketika kita ini berjumpa dengan orang kita cintai, maka dia bertanya kepada kita, "Dari mana?" Kita jawab, "Dari masjid." Sudah cukup. Tapi karena yang kita ajak ngomong orang kita cintai, maka kita mengatakan, "Saya tadi dari masjid. Di masjid tadi ada bayan, di masjid tadi ada taskil. Kemudian alhamdulillah di masjid tadi kita bisa mengeluarkan 2 jamaah. Dan jamaah ini negeri jauh semua." Nah, ini kan sebetulnya jawaban yang tidak perlu. Karena orang yang bertanya tadi hanya bertanya dari masjid. Cuman karena kita ini senang dengan kekasih kita, maka kita ini suka bicara dengan dia. Begitu juga hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau ditanya oleh Allah mengenai tongkat, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau mengatakan, "Ya Allah, ini tongkat saya." Sebetulnya sampai situ sudah cukup. Tapi Nabi Musa teruskan, "Ini saya gunakan untuk ini saya gunakan untuk itu." Itu karena saking cintanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, lemparkanlah tongkatmu." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam melemparkan tongkatnya, apa yang terjadi hadirin? Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat tadi berubah menjadi ular. Ular yang sangat-sangat besar. Diceritakan dalam cerita Israiliyat, ularnya Nabi Musa itu saking besarnya sampai gunung Tursina itu dikelilingi ularnya Nabi Musa. Saking besarnya itu. Maka melihat ular yang sebesar itu, Nabi Musa lari. Nanti mulakan Allah Subhanahu wa taala,
ketika Nabi Musa lari, Karkun juga salah paham juga. Nabi Musa ketika itu belum dakwah maka masih takut kepada makhluk katanya. Itu saya pernah mendengarkan Karkun-Karkun yang bayan itu, Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga suatu kekeliruan. Nabi Musa alaihissalam beliau lari dari ular bukan karena takut kepada ularnya, tapi karena dia ingin menunjukkan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin muliakan, kalau kita itu sama orang tua kita dibawakan pentung, kira-kira kita itu lari atau kita mengatakan saya nggak takut, saya nggak takut, kita mengatakan apa? Kita mengatakan ampun pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Kita menampakkan ketakutan kita kepada bapak kita biar bapak kita itu kasihan kepada kita. Kalau bapak kita itu bawakan pentung kepada kita, kemudian kita mengatakan nggak takut makhluk, nggak takut makhluk, maka bapak kita akan mentungi kepala kita. Dan Nabi Musa itu kurang lebihnya seperti itu. Nabi Musa tidak melihat ularnya, tapi Nabi Musa itu melihat Allah yang menciptakan ular. Maka Nabi Musa lari untuk menampakkan, ya Allah, saya ini takut dengan apa yang engkau buat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala biar kasihan kepada beliau. Jadi kita ini jangan sekali-kali mengatakan Nabi Musa kurang iman, Nabi Musa masih takut pada makhluk. Ini adalah perkataan-perkataan yang salah. Karena Nabi itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalau orang paling dicintai oleh Allah imannya lemah, kemudian yang di dunia yang sempurna imannya siapa? Nabi Musa pada saat itu sowan kepada Allah. Lah, orang yang sudah berhadapan langsung dengan Allah imannya lemah itu loh. Nah, terus yang sempurna imannya itu orang seperti apa? Jadi kita ini jangan sekali-kali menilai para nabi, karena para nabi itu seperti profesor, kita ini seperti anak TK. Maka anak TK itu tidak layak mengkoreksi profesor. Insyaallah hadirin, pokoknya kita ini harus hati-hatilah berkaitan dengan para nabi, itu harus hati-hati. Para nabi itu bagaimanapun juga mereka tidak akan maksiat, mereka tidak akan berbuat perkara yang makruh, dan mereka mesti dicintai oleh Allah. Nah, kita itu siapa? Kita itu orang yang belum jelas nasibnya, juga belum jelas imannya, masa berani-berani mengomentari mereka? Kualat nanti malah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Musa melihat ular yang besar, maka Allah datangkan kepada beliau perintah, hai Musa, tangkap ular itu. Nah, disinilah modal dai yang kedua, tangkap ular itu. Maka Nabi Musa di tengah-tengah lari langsung berhenti, langsung dipegang ularnya. Sanu'iduha siratahal ula. Ketika ular yang begitu besar tadi dipegang, aturannya gigit. Tapi yang terjadi apa? Tiba-tiba ular itu berubah menjadi tongkat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pelajaran yang ketiga bagi seorang dai. Apa itu? Di dalam perintah Allah ada kejayaan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini sebagai seorang dai, bagaimana kita kerjakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah hadirin, semakin perintah itu tidak masuk akal, semakin tidak masuk akal juga pertolongan Allah. Para ulama katakan kalau kita itu mengikuti perintah-perintah Allah yang masuk akal, maka Allah akan menurunkan nusrahnya yang masuk akal. Tapi kalau kita itu mengikuti perintah-perintah Allah yang tidak masuk akal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita pertolongan-pertolongan yang masuk akal. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari sini juga Nabi Musa ambil pelajaran. Perintah Allah itu walaupun berat, itu tampaknya saja, tapi nanti kalau dikerjakan gak terasa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan suatu ketika ada seorang nabi mimpi. Maka nabi itu diberitahu, hei nabi, nanti kalau kamu bangun tidur, apa yang pertama kali kamu lihat, kamu injak. Kemudian apa yang kedua kali kamu lihat, kamu makan.
Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangun tidur dia melihat ada seonggok emas. Maka ketika dia lihat emas itu langsung diinjak, ditutupi, emas itu keluar lagi, ditutupi, emas itu keluar lagi. Kemudian setelah itu yang dia lihat kedua kali adalah gunung. Maka dia kaget, masa gunung suruh makan? Tapi karena ini Nabi ya beda, maka dia melangkahkan kakinya menuju gunung itu. Ketika gunung itu semakin didekati, semakin kecil, dia di depan gunung itu berubah menjadi roti. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa maksudnya ini? Pelajaran yang pertama, kalau kamu itu punya amal kebaikan, kamu tutupi kayak apa saja, tetap orang-orang akan tahu kebaikan kamu. Jadi kita ini walaupun amal tersembunyi kayak apa saja, kalau itu baik, ya tetap nanti orang-orang itu akan tahu kalau kita itu orang baik. Sebagaimana emas, ditutupi, nongol lagi, ditutupi, nongol lagi. Kemudian yang kedua kali, itulah gambaran perintahku. Perintahku kan dilihat dari jauh, seperti gunung. 4 bulan, Masya Allah, 1 tahun, kaya apa no rasanya? Tapi nek dilakoni tenan kok, loh kok wis wapsi. Jadi agama itu seperti itu. Kalau dilihat dari jauh itu seakan-akan memberatkan kita, seakan-akan menyulitkan kita. Tapi ketika kita melangkahkan kaki untuk menuju perintah Allah, tiba-tiba semua menjadi mudah dan tidak terasa. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu ingin jadi dai yang sukses, ikutilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di dalam perintah ada kejayaan. Insyaallah hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam kondisi yang lain, beliau juga diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya suatu perkara itu menjadi hebat bukan karena perkara itu, tapi perkara itu menjadi hebat karena di dalamnya ada perintah Allah. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam beliau sakit gigi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai Musa, kalau gigi kamu sakit, kamu ambil daun itu. Nanti kamu taruh di gigi kamu, nanti gigi kamu akan sembuh." Maka Nabi Musa alaihissalam beliau ambil daun itu, diletakkan, langsung sembuh. Beberapa hari kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau sakit gigi lagi. Maka beliau langsung ambil daun itu, ditempelkan, tapi nggak sembuh. Maka beliau tanya kepada Allah, "Ya Allah, kemarin saya taruh daun ini sembuh, sekarang nggak sembuh." Ya jelas beda toh Musa. Kemarin kamu tuh ambil daun karena perintahku, sekarang kamu ambil daun karena keinginan kamu sendiri. Maka apa yang terjadi? Yang pertama ada nusratullah, yang kedua tidak ada nusrah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi dai yang sukses, berjuang yang sukses, berjuanglah dengan rasa ini perintah Allah. Insyaallah. Nanti kalau kita tuh berjuang khuruf fisabilillah, musyawarah mahallah, musyawarah harian, hadir ke markas karena perintah Allah, nanti duduk kita dengarkan bayan itu sudah meningkatkan iman kita yang enggak karu-karuan. Tapi kalau kita ini ya yang penting duduk saja, ya ini kan malam markas mau gimana lagi, ya ini kan musyawarah Selasa, ya yang penting hadir. Maka apa yang terjadi hadirin, nanti musyawarah kita tidak akan ada kesannya, duduk kita dalam bayan tidak akan ada kesannya, malah membuat kita ngantuk saja. Maka dimuliakan, bagaimana kita ini ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau diberi pembekalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua kali, wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis shalah, kata-kata as-shalah ini secara bahasa maknanya adalah doa. Jadi seorang dai itu kalau dia itu ingin sukses dalam perjuangannya, maka dia tidak boleh lupa perkara ini. Apa itu? Doa kepada Allah.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena usaha dakwah itu kerja hati. Mengajak manusia yang aslinya tidak mau mengamalkan agama, kita ajak supaya dia mau mengamalkan agama. Lah orang itu mau dengan tidak mau itu yang ngatur siapa hadirin? Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya hati manusia ini di antara dua jarinya Allah. Maksudnya bagaimana? Bukan Allah punya jari, bukan. Sebagaimana kita kalau menaruh sesuatu di jari itu begitu mudah kita bolak-balikkan, begitu juga hati manusia ini begitu mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi yang membuat mau, yang membuat tidak mau itu semua Allah. Maka kalau kita itu ingin dakwah kita sukses, dai itu tidak boleh lupa doa. Kalau kita itu kerja jauhlah khususi, dayan, tashkil, tapi kita lupa menangis kepada Allah, nanti dakwah kita ini akan terasa hampa. Dakwah kita itu nggak akan ada kesannya. Dakwah kita itu nggak akan mendatangkan hidayah. Maka masyayikh katakan kerja siang 10%, kerja malam 90%. Bagaimana maksudnya kerja malam itu 90%? Yang malam itu doa, menangis itu adalah andalannya dai yang menangis itu. Kalau dai itu tidak pernah mencucurkan air mata untuk umat, bagaimana mungkin umat mau mendengarkan apa yang kita katakan? Maka bagaimana dai itu setiap saat selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu tidak cukup satu kali, tidak cukup dua kali. Doa itu harus berkali-kali. Nabi Musa alaihissalam beliau doa kepada Allah, ya Allah hancurkanlah Fir'aun, keraskanlah hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala qad ujibat da'watukuma. Hai Musa, saya terima doa kamu biar Fir'aun hancur, itu saya terima. Setelah Allah berfirman saya terima, kapan terjadi kenyataan itu? Setelah 40 tahun kemudian, apa yang didoakan Nabi Musa baru menjadi kenyataan. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya bagaimana? Orang setingkat Nabi Musa saja perlu 40 tahun menunggu terkabulnya doa. Nah kita ini doa untuk mahalah kita itu sudah berapa tahun hadirin? Kok kita ini sudah marah-marah? Pripun Pak mahalai Pak? Ini kula niku tanah Bani Israel Pak. Ditaskilnya kados gejik, begeget mboten obah blas tanah tiang angel. Dene sing angel nggih kita piyambak hadirin. Kita dereng nate nangis mun ngamuk-ngamuk. Jadi sing angel nggih kita. Mengutus pundi kita niki ndonga lan ampun waleh-waleh ndonga. Insyaallah hadirin. Dipun ngendikaken dalam sijinipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah niku seneng tiyang sing ngrengek-ngrengek nalikane ndonga. Sing ndonga ning ngucek-ngucek dumateng Allah, nikulah sing disenengi Allah. Lah kita ning ndonga, Allahumma sekong guys mateng borong Allahumma engko bariki arep dolan ning ndi? Allahumma oh iya dhuwitku kok keri ning jeding. Nek kita niki ndonga hadirin ingkang kula mulyakaken, ndonga mboten tawajuh dumateng Allah, mboten ngrengek-ngrengek dumateng Allah, niku kados dene tiyang sing ngece Gusti Allah. Kita nyuwun teng bapak kita, Pak njaluk duwike. Tapi kalih madhep teng guri, Pak njaluk duwike. Kira-kira kita kayak duwe mau dikampleng sirahe ya. Kira-kira kita malah dikamplengi. Lho kula niku njaluk saya dikamplengi. Ya kowe njalukmu koyo ngono lho, Le. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah begitulah kurang lebihnya kita itu seperti itu. Kita itu doa, tapi doa kita itu masih main-main. Sehingga kadang-kadang gara-gara doa malah jadi masalah. Maka kita ini doa, tawajuh kepada Allah, menangis kepada Allah. Insyaallah hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya seseorang min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Jadi doanya orang Allahumma yang lalai itu tidak diterima oleh Allah. Maka bagaimana kita ini selalu doa terus siang malam, setiap ada kesempatan doa untuk umat. Insyaallah hadirin.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi bekal Nabi Musa yang selanjutnya. Apa itu? Wala taniya fi dzikri. Hai Musa, jangan kamu itu lupa doa kepadaku, lupa zikir kepadaku. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dai itu kalau pengen sukses maka dia harus zikir 24 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang terbesar, maka beliau kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu zikir setiap saat. Hadirin muliakan, dakwah, ngaji ini kata para ulama seperti lampu ini. Lampu kipas angin. Nah, zikir kepada Allah itu seperti listriknya. Kalau kita itu punya lampu yang harganya 10 juta, kalau nggak ada listriknya ada manfaatnya atau tidak ada? Ada manfaatnya dikit, tapi nggak ada manfaatnya malah. Lah begitu juga kalau kita ini dakwah, berjuang, khususi nggak ada zikirnya, nanti seperti lampu yang nggak ada setrumnya dibawa kemana-mana, yang nggak bisa menerangi apa-apa. Sudah keluar 1 tahun, ditanya Pak Kiai, Kang taskilane piro? Pinten nggih? Ketinggalan kok dereng nate ngedalne jamaah kula niki. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebabnya apa? Sebabnya karena dakwah kita tidak kita sertai dengan zikir. Dakwah kita tidak disertai dengan ingat kepada Allah. Sehingga mulut kita, ucapan kita itu tidak ada cahayanya. Sehingga orang pun tidak tertarik mengikuti kita. Maka dai itu bagaimana? Zikirnya dijaga, dilatih dari zikir pagi petang. Insyaallah hadirin, zikir pagi petang itu diistiqomahkan betul. Duduk di masjid, hadapkan hati ke kiblat, tawajuh kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, dirasakan. Nanti lama-lama kita akan meningkat sampai tingkatan setiap saat zikir. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi bekal kepada Nabi Musa yang selanjutnya biar menjadi dai yang sukses. Apa itu? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hai Musa, kalau kamu itu dakwahlah dengan lembut. Jadi kuncinya dai untuk sukses itu kelembutan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang paling sukses di dunia. Maka beliau dikatakan di dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin 'azim. Hai Muhammad, kamu itu betul-betul orang yang paling tinggi akhlaknya. Jadi dai itu kalau pengen sukses akhlaknya harus baik. Kita datang khususi Pak, Masya Allah, agama ini penting Pak. Kita ini dengan sebab agama mengke dados mulya dunya akhirat. Tapi agama niku nek mboten ndang dijajal nggih namung omong mawon. Monggo sakniki medal 3 dinten kalih kula. Maka orang tak akan tertarik dengan dakwah. Jadi kalau kita ini datang Pak, Masya Allah, Bapak ini sudah lama tidak mengerjakan sholat. Orang-orang tidak mengerjakan sholat, Allah sudah menyiapkan neraka untuk dia. Jadi kalau Bapak tidak cukup sholat, maka neraka sudah menanti kedatangan Bapak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dakwah itu guala seperti ini, Bapak kalau tidak taskil, tidak keluar 4 bulan, maka Bapak itu berarti mempunyai hutang. Kalau orang itu mempunyai hutang tidak layak disolati katanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah-dakwah yang model seperti ini bukan mengingatkan umat kepada agama, tapi malah mengingatkan umat, malah menjauhkan umat dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb." Hai Muhammad, kalau kamu itu keras hati, keras kepala, lang faddu min haulik, orang-orang sekitar kamu akan lari semua. Rasulullah saja kalau dakwahnya keras, orang-orang lari. Bagaimana dengan kita hadirin? Maka dakwah itu bukan dengan kesemangatan, tapi dakwah itu dengan kelembutan. Insyaallah hadirin, semua usaha itu ada ciri khasnya, dan ciri khasnya dakwah itu adalah kelembutan.
Hadirin muliakan, dokter tuh ciri khasnya pakai baju putih, bersih, kemana-mana bawa suntian, kemana-mana bawa alat pengukur darah, itu namanya dokter. Kalau dokter mau ngobati pasien pakai celana yang bekas dari sawah, kira-kira apa yang terjadi? Pasien akan lari semua dari dokter tersebut. Lah begitu juga hadirin. Kita ini mau dakwah, tapi kalau gayanya itu gaya preman, gayanya itu bukan gayanya Rasulullah, maka apa yang terjadi? Umat akan lari dari kita. Maka bagaimana kita ini usaha lembut kepada umat, insyaallah hadirin. Dan pembekalan Allah kepada Nabi Musa yang terakhir adalah wastana'tu kali nafsi. Hai Musa, kalau kamu ingin jadi dai yang sukses, kamu itu dakwahlah yang ikhlas. Jadi dai itu kalau pengen sukses, amal itu harus ikhlas. Kalau dai itu amalnya ikhlas, maka dia akan terus dakwah dalam setiap keadaan, entah enak entah tidak, tawajuh terus kepada Allah. Tapi kalau dai itu tidak ikhlas, nanti kalau sudah karpunnya banyak, nanti nggak dakwah lagi. Bagaimana saya jadi pemimpin dakwah? Nanti kalau sudah itu, bagaimana saya yang ngurusi keuangannya dakwah? Ini amanah yang bagian saya, yang memimpin musyawarah harus saya. Akhirnya nggak jadi dakwah lagi, malah nyuri uangnya umat. Hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang gagal dalam dakwah itu sebabnya itu satu saja, karena dakwahnya itu nggak ikhlas. Maka bagaimana kita ini sudah capek-capek berjuang, keluar 1 tahun, keluar 4 bulan, jangan sampai keluar 4 bulan kita sia-sia. Kita luruskan niat kita lagi, insyaallah hadirin. Hadirin muliakan, ini adalah bekal yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Lah kita ini bagaimana kita ini? Kalau kita tertibnya beda. Kalau Nabi Musa dikasih bekalnya dulu baru berangkat, kalau kita sekarang dakwah dulu biar dapat bekalnya. Kalau Nabi Musa itu seperti dikasih uang baru jalan, kalau kita ini mau jalan cari uang dulu. Maka bagaimana caranya biar mendapatkan bekal-bekal tadi? Caranya adalah keluar 4 bulan 1 tahun. Ini pengalaman para ulama. Kalau kita ini keluar dengan sungguh-sungguh, maka bekal-bekal yang Allah berikan kepada Nabi Musa nanti akan kita miliki juga. Nah, kalau kita sudah miliki ini, nanti kita akan jadi dai yang sukses. Maka siapa yang ingin dapat bekalnya Nabi Musa, silakan berdiri, daftarkan nama. Monggo, yang setahun sisa masa. Insyaallah sedaya hadirin, saat ini takror 33